gaya bicaranya, indah bahasanya. Begitulah sejarah Islam mencatat figur seorang muslimah bernama Khawlah binti Salabah bin Ashram bin Fir bin Ghanam bin Auf. Khawlah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terbilang istimewa. Betapa tidak, pengaduannya kepada Rasulullah mampu menembus langit ketujuh. Khawlah menikah dengan Aus bin Samit bin Qais. Suaminya termasuk orang yang ikut dalam perang Badar dan Uhud serta perang lainnya. Suatu hari keduanya berselisih, hingga terucaplah kata-kata penuh kemarahan dari mulut suaminya. Aus berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Lalu suaminya pergi meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, Aus kembali ke rumah. Ia lalu berniat menggauli Khawlah. Namun, ia berupaya untuk tak memenuhi keinginan suami yang telah mensiharnya. Khawlah menolak bukan tanpa sebab. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum Allah yang berkaitan dengan masalah yang baru terjadi di dalam sejarah Islam itu. Sekali-kali jangan dulu, demi zat yang jiwa Khawlah ada dalam kekuasaannya. Janganlah engkau sekali-kali menyentuhku, sebab engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tadi. Sampai Allah dan Rasul-Nya menghukumi persoalan ini, tutur Khawlah sembari meninggalkan Aus. Ia lalu menemui Rasulullah dan duduk di hadapannya. Khawlah menceritakan perlakuan suaminya. Ia bermaksud menanyakan hukum yang sebenarnya. Kala itu, Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan memerintahkan sesuatu dalam persoalanmu. Aku tidak mengetahui persoalanmu, kecuali bahwa engkau telah haram untuknya." Khawlah lalu menjelaskan risiko yang akan menimpa diri dan anaknya jika harus berpisah dengan suaminya. Namun, jawaban Rasulullah tetap sama. Ia lalu berdoa semabi menengadahkan tangannya ke langit dalam perasaan sedih dan duka. "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu, sebab belum ada ayat yang engkau turunkan berkaitan dengan masalah yang kuhadapi ini." Begitu ia berdoa sembari meneteskan air mata. Begitu hendak pergi meninggalkan Rasulullah mengalami sesuatu yang biasa dialaminya, kemudian terbebas darinya. Nabi Muhammad pun bersabda, "Wahai Khawlah, Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suamimu." Beliau lalu membacakan surah Al-Mujadilah ayat 1-4. "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar tanya jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun orang-orang yang menzihar istri mereka. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Mereka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." Setelah menerima wahyu, Rasulullah bersabda, "Suruhlah dia membebaskan seorang budak." Khawlah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai biaya untuk membebaskan budak." Rasulullah bersabda, "Suruhlah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut." Khawlah berkata lagi, "Demi Allah, sesungguhnya dia seorang tua renta yang tidak berdaya." Rasulullah bersabda, "Suruhlah dia memberi makan 60 orang miskin dengan kurma." Dia
berkata lagi, "Wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai makanan sebanyak itu." Maka Rasulullah bersabda, "Kami akan membantumu dengan serangkai kurma." Dengan penuh gembira Khawlah berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan serangkai kurma lagi." Kemudian Rasulullah bersabda, "Engkau berbuat benar dan baik. Pergilah dan sedekahkan kurma itu baginya, kemudian perlakukan putra pamanmu dengan baik." Maka aku pun melakukannya. Kisah hidup Khawlah mengandung pelajaran tentang kerukunan hidup suami istri dan keikutsertaan dalam memperbaiki perpecahan dan pemeliharaan hubungan kerabat serta ketuaan usia antara suami istri. Doanya yang tulus disertai dengan keimanan yang kokoh telah mampu menembus langit ketujuh dan langsung didengar Sang Khalik.